Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan software editing yaitu Adobe Photoshop. Tujuan dari dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer desain. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan nama anggota kami. Saya Syifa Devenia, NIM 21210499. Saya Rizka Nur Kamila dengan NIM 21210493. Saya Rizky Fadlurrahman Said, NIM-nya 212-10148. Saya Amelia Kusuma Ramadhani dengan NIM 21210261. Saya Natalia dengan NIM 2112129. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang deskripsi Photoshop atau pengertian dari Adobe Photoshop. Yang kedua adalah macam-macam tools serta kegunaannya. Yang ketiga, cara mendownload aplikasi Adobe Photoshop. Lalu yang terakhir adalah cara mengedit atau pengaplikasiannya. Yang pertama, apa itu Adobe Photoshop? Adobe Photoshop adalah perangkat lunak editor untuk pengeditan foto atau gambar. Tak hanya itu saja, Photoshop juga bisa dipakai untuk pembuatan seperti logo, spanduk, poster, ilustrasi, bahkan bisa juga untuk editing video. Namun secara teknis, Photoshop memang dikhususkan untuk editing foto saja. Menurut saya, mengapa kebanyakan orang menggunakan Adobe Photoshop ketimbang aplikasi lain di komputer? Karena hasil dari Adobe Photoshop yaitu sangat tajam, lalu formatnya bisa digunakan untuk berbagai macam, lalu yang terakhir tentu saja aplikasinya mudah untuk didapatkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan. Kelebihan: 1. Salah satu aplikasi pengeditan paling profesional. Photoshop menjadi salah satu perangkat lunak pengeditan yang paling profesional yang tersedia hingga saat ini. Dari tools basic hingga tool yang dibutuhkan profesional, perangkat lunak ini menyediakan apapun tools yang diperlukan. Yang kedua, mendukung hampir semua format gambar. Pengguna dapat mengedit hampir semua gambar format menggunakan aplikasi ini, meskipun ada beberapa format yang belum didukung. Ada plugin yang tersedia sehingga masih akan tetap bisa kompatibel. Jadi tak perlu khawatir, kamu tetap bisa mengedit dan mengkonversi gambar dengan format apapun menggunakan software ini. Yang ketiga, tersedia di berbagai platform. Selain bisa mendukung semua format gambar, Adobe Photoshop tersedia hampir di seluruh platform, beberapa di antaranya mulai dari Windows, macOS, Android, iOS, iPadOS, dan lainnya. Apapun sistem operasi yang kamu menggunakan, pasti akan bisa menginstal Photoshop meskipun ada perbedaan interface berdasarkan sistem operasi yang digunakan, tetapi tidak akan mengulangi kelengkapan tools yang ditawarkan. Perlu diperhatikan juga untuk Photoshop versi Android dan iOS mungkin tools yang disediakan tidak selengkap pada PC atau pada macOS. Yang keempat, bisa editing GIF dan video. Meskipun Adobe Photoshop banyak digunakan untuk mengolah desain berbasis gambar, ternyata aplikasi ini juga dapat digunakan untuk beberapa pengeditan video dan GIF walaupun belum menawarkan fitur yang lengkap untuk mengedit video, namun dengan fitur basic tersebut tentunya sudah menjadi nilai plus untuk sebuah aplikasi desain gambar. Yang kelima, menghemat waktu. Dengan banyak tools yang ditawarkan oleh aplikasi yang satu ini, tentunya akan semakin menghemat waktu pengguna dalam melakukan pengolahan desain. Ibaratnya, berbagai tindakan desain dapat dilakukan dalam satu aplikasi. Dalam artian, kamu bisa melakukan hanya dengan satu aplikasi, tanpa harus berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Akan sangat membantu dan menghemat waktu, bukan? Dan di sini saya juga akan menjelaskan kekurangan. Kekurangan Adobe Photoshop. Kita semua mungkin setuju dengan kelebihan Photoshop yang dijelaskan pada bagian sebelumnya. Berikut penjelasan lebih lengkap mengenai kekurangan aplikasi Photoshop. 1. Merupakan aplikasi berbayar. Sayangnya Adobe Photoshop merupakan aplikasi berbayar. Penggunaan harus membayar sekitar $, setiap bulannya untuk berlangganan. Bagi kamu yang masih pemula dan belum paham betul cara menggunakannya, mungkin harga tersebut agak memberatkan. Sistem langganan yang cukup menguras kantong. Selain merupakan aplikasi berbayar, sistem langganan untuk aplikasi ini juga cukup menguras kantong sebab mereka tidak memberikan opsi untuk membayar sekali jalan, dalam artian kamu juga harus memilih berlangganan atau subscribe langsung secara bulanan atau tahunan. Yang ketiga, grafik filter pada Photoshop masih harus dikembangkan. Kompatibilitas grafik vektor.
pada Photoshop masih belum terlalu bagus. Meskipun bisa menggunakan plugin tambahan, pengguna mungkin masih tidak dapat mengedit semua faktor. Bagi kamu yang bekerja menghandle situs web, mungkin kamu akan mengalami kesulitan untuk mengedit dan membuat format seperti CFG. Dari fitur pengolahan vektor di aplikasi ini masih harus dikembangkan. Yang keempat, masalah performance. Bagi pengguna yang menggunakan PC dengan spesifikasi dan penegakan rata-rata, namun tidak akan menemukan permasalahan performance aplikasi kecuali saat melakukan render beberapa desain dengan kualitas yang tinggi. Nah, bagi kamu yang menggunakan PC dengan spek terbatas dengan berpotensi untuk mengalami kelambatan aplikasi yang cukup ekstrim, baik saat merender gambar atau menggrafik kecil sekalipun. Yang terakhir, kelima, membingungkan bagi pemula. Kelengkapan fitur yang ditawarkan oleh Adobe Photoshop ternyata tidak hanya menjadi keunggulan, tetapi juga menjadi kekurangan. Meskipun dirancang untuk bisa digunakan bagi seluruh pengguna, bagi kamu yang tidak memiliki pengalaman mengedit atau mendesain sesuatu pasti akan merasa agak sulit menggunakan Photoshop. Terutama untuk fitur toolset, saking banyaknya fungsi yang tersedia malahan jadi membuat bingung pengguna pemulanya. Move Tool. Move Tool memiliki fungsi untuk memindahkan objek berupa gambar atau teks. Icon Move Tool biasanya berbentuk tanda panah, sedangkan untuk shortcut-nya bisa menekan V pada keyboard. Marquee Tool. Pada dasarnya, Marquee Tool memiliki fungsi untuk menyeleksi objek yang ada pada kanvas. Setelah melakukan seleksi, dapat dilakukan beberapa tindakan pada bagian yang telah diseleksi tersebut, mulai dari menghapus atau delete, memotong, mengganti warna, dan juga menambahkan efek lainnya. Selain itu, Marquee Tool juga dibagi menjadi 4 jenis, yaitu pertama Rectangular Marquee Tool, untuk menyeleksi dengan bentuk persegi 4. 2. Elliptical Marquee Tool, untuk menyeleksi dengan bentuk lingkaran. 3. Single Row Marquee Tool, untuk membuat seleksi horizontal dengan ukuran yang lebih kecil, 1 pixel. 4. Single Column Marquee Tool, untuk membuat seleksi berbentuk vertikal dengan ukuran yang lebih kecil, 1 pixel. Lasso Tool. Lasso Tool memiliki fungsi yang hampir sama dengan Marquee Tool, namun tool ini bebas untuk menyeleksi bentuk apapun. Quick Selection Tool and Magic Wand Tool. Selanjutnya yaitu tool yang sangat berguna dan kemungkinan akan sering digunakan dalam membuat desain grafis. Quick Selection Tool berfungsi untuk menyeleksi dengan cepat sesuai dengan bentuk objek, sedangkan Magic Wand Tool berfungsi untuk menyeleksi berdasarkan warna yang ada pada objek. Penggunaan tool ini hampir sama dengan Lasso Tool, namun yang membedakan adalah bentuk dan penerapannya. Crop Tool and Slice Tool. Crop Tool berfungsi untuk memotong objek dengan bentuk persegi 4 atau persegi panjang yang ukurannya dapat diatur. Sedangkan untuk perspektif Crop Tool digunakan untuk memotong objek yang bentuknya miring atau tidak statis, sehingga bisa menyesuaikan ukuran potongan dengan objek. Selain crop, pada tool ini juga ada Slice Tool yang berfungsi untuk membuat seleksi objek yang akan dipotong menjadi beberapa bagian. Sedangkan Slice Select Tool digunakan untuk memindahkan bagian-bagian yang telah diseleksi. Bagian yang telah diseleksi tersebut biasanya akan diekstrak menjadi potongan-potongan gambar dari objek tersebut. Eyedropper Tool. Eyedropper Tool berfungsi untuk mengambil warna yang ada pada objek dan memasukkannya pada box warna, sehingga warna yang telah diambil menjadi warna utama pada penggunaan tool lainnya, seperti Brush Tool dan Shape Tool. Eyedropper Tool juga memiliki jenis lainnya seperti 3D Material Eyedropper Tool yang digunakan untuk objek 3 dimensi. Kemudian ada Color Sampler Tool untuk mengambil warna dengan info RGB dan CMYK. Selain itu, pada Eyedropper Tool juga terdapat tool lainnya yaitu 1. Ruler Tool, berfungsi untuk mengukur jarak dan lokasi dari objek pada kanvas. 2. Note Tool, untuk memberi catatan pada objek yang dipilih. 3. Count Tool, untuk memberi penomoran pada objek. Brush Tool. Brush Tool adalah tool yang dapat digunakan untuk menggambar atau melukis objek. Pada dasarnya, Brush Tool ini dapat digunakan untuk memberi warna pada objek. Tersedianya berbagai bentuk kuas pada brush tool dapat membuat karya grafis menjadi lebih unik dan menarik. Selain itu, pada brush tool juga memiliki jenis tool lainnya, seperti pencil tool yang berfungsi untuk mewarnai objek dengan bentuk goresan pensil atau dengan ukuran lebih kecil. Selanjutnya ada juga color replacement tool yang dapat digunakan untuk mengambil warna dari objek lain sebagai warna dari kuas. Dan yang terakhir yaitu mixer brush tool yang digunakan untuk mencampur berbagai warna dalam penggunaan kuas. Spot healing brush tool. Tool yang satu ini biasanya digunakan dalam proses pengolahan foto seperti menghilangkan jerawat. Tetapi, kegunaan tool itu bukan itu saja. Pada dasarnya, Spot Healing Brush Tool berfungsi untuk menghilangkan bagian tertentu pada objek dengan cara menyamakan warna di sekitarnya. Pada bagian tool ini, juga terdapat beberapa jenis lainnya sebagai berikut. 1.
Healing Brush Tool berfungsi untuk menghilangkan atau mengubah bagian tertentu pada objek berdasarkan area sampel yang dipilih. Pada penggunaannya, terlebih dahulu memilih atau mengambil area sampel dengan menggunakan Alt, kemudian arahkan kursor ke bagian yang ingin dihilangkan. 2. Patch Tool berfungsi untuk menggantikan bagian yang diseleksi dengan bagian lain yang dipilih dengan bentuk yang sama. Pada penggunaannya, kamu harus menyeleksi bagian yang ingin dirubah, kemudian arahkan kursor ke bagian yang lain. 3. Content Aware Move berfungsi untuk mengcopy bagian objek yang diseleksi tanpa menghapus bagian tersebut. 4. Red Eye Tool berfungsi untuk menghilangkan warna merah mata yang disebabkan oleh cahaya flash ketika berfoto. Eraser Tool. Tool selanjutnya adalah Eraser Tool yang memiliki fungsi untuk menghapus bagian atau keseluruhan objek. Selain menghapus objek, Eraser Tool juga memiliki jenis lain seperti Background Eraser Tool yang berfungsi menghapus background atau latar pada gambar. Kemudian ada juga Magic Eraser Tool yang dapat digunakan untuk menghapus bagian pada objek yang memiliki warna yang sama. Tool ini dapat menghapus beberapa bagian objek sesuai keinginan. Gradient Tool. Gradient Tool memiliki fungsi untuk membuat warna bergradasi atau lebih dari satu warna dalam satu objek. Tool ini biasanya digunakan untuk memberi warna pada layer atau background gambar. Dalam penerapannya, Gradient Tool juga memiliki bermacam pola. Ada beberapa pola yang bisa dipilih pada bagian menu bar, mulai dari linear, radial atau lingkaran, diamond atau permata, angular, dan reflected. Selain itu, pada pilihan tool ini juga terdapat Paint Bucket Tool yang berfungsi untuk memberi warna secara cepat pada suatu objek dan juga 3D Material Drop Tool untuk memberi warna yang tepat pada objek 3 dimensi. Shape Tool berguna untuk membuat objek dengan berbagai bentuk, mulai dari Rectangle Tool dengan bentuk persegi 4, Rounded Rectangle Tool untuk membuat segi 4 dengan sudut melengkung, Ellipse Tool berfungsi untuk membuat objek lingkaran atau oval, Polygon Tool berfungsi untuk membuat objek dengan berbagai jumlah segi atau sudut. Ada Line Tool untuk membuat garis, dan Custom Shape Tool untuk membuat objek dengan berbagai bentuk yang telah disediakan oleh Photoshop pada menu bar. Pen Tool digunakan untuk membuat garis seleksi dengan titik poin tertentu. Tool ini biasanya digunakan untuk melakukan proses pengeditan seperti menghapus, memindahkan, mengubah warna, dan lainnya. Pada tool ini memiliki jenis lainnya sebagai berikut. 1. Freeform Pen Tool. 2. Add Anchor Point Tool. 3. Delete Anchor Point Tool. 4. Convert Point Tool. Direct Selection Tool biasanya digunakan untuk merapikan dan mengubah titik poin pada bagian objek. Dengan menggunakan tool ini, kamu dapat menggeser setiap titik yang ada pada sebuah objek sesuai keinginan. Sedangkan Path Selection Tool digunakan untuk memindahkan posisi objek. Blur Tool umumnya digunakan untuk mengaburkan sebagian atau keseluruhan objek. Tool ini juga memiliki jenis lainnya, seperti Shaper Pen, Share Pen Tool untuk menajamkan warna pada objek, dan juga Smooth Tool untuk memberi efek kuas cat basah. Type Tool biasanya digunakan untuk membuat teks tulisan pada objek atau kanvas. Type Tool terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama Horizontal Type Tool, yang kedua Vertical Type Tool, yang ketiga Horizontal Type Mask Tool, dan yang keempat Vertical Type Mask Tool. Ada cara download Photoshop. Yang pertama, buka aplikasi browser seperti Chrome maupun Mozilla Firefox pada laptop. Yang kedua, langsung menuju ke situs Softonic sebagai berikut: en.softonic.com. Nomor 3, memasuki laman Softonic, cari tulisan Top Downloads. Keempat, dalam opsi yang ditampilkan, pilih Adobe Photoshop CC. Yang kelima, pada halaman berikutnya, silakan klik Download for Windows untuk menyimpan Photoshop di laptop. Selanjutnya, kamu akan diarahkan ke situs resmi Adobe Photoshop, lalu klik Free Trial. Setelah itu, tunggulah hingga proses pengunduhan kelar. Yang terakhir, proses selesai. Photoshop telah sukses diunduh dan tersimpan di laptop atau komputer kamu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara mengedit di Adobe Photoshop untuk pemula. Langkah pertama, buka software Adobe Photoshop-nya. Selanjutnya, buat project baru dengan mengeklik File,
lalu New. Nah, di sini sudah terdapat banyak ukuran kanvas yang disediakan di Photoshop-nya. Namun, kita juga dapat mengatur ukuran kanvas kita sendiri di bagian sini. Jika sudah menentukan ukuran, lalu klik Create. Selanjutnya, masukkan foto yang akan kita edit. Buka pada folder, lalu pilih foto, tekan foto, lalu geser ke kanvas putih yang ada di Photoshop-nya, lalu lepaskan. Maka akan terlihat jadi seperti ini. Selanjutnya, atur ukuran foto sesuai kanvas jika diperlukan. Selanjutnya, klik Quick Selection pada menu toolbar sebelah sini, lalu klik kanan Quick Selection Tool, lalu seleksi bagian belakang kucing ini. Nah, jika selesai menyeleksi akan terlihat seperti ini. Lalu selanjutnya kita pilih filter pada menu bar bagian atas ini, lalu pilih blur, pilih yang Gaussian blur. Lalu atur ketajaman blurnya. Saya akan pilih 13 saja, lalu klik OK. Nah, selanjutnya buat layer baru pada tanda plus bagian sini, bagian bawah. Nah, akan terbentuk halaman baru. Selanjutnya klik gradient tool, lalu pilih yang radial gradient. Lalu atur warna pada kotak ini. Dengan kotak pertama berwarna abu-abu muda, kita oke. Lalu kotak kedua berwarna abu-abu tua. Lalu kita tarik dari tengah sampai kaki sejajar dengan kaki kucingnya, tidak perlu sampai pojok. Maka akan terlihat seperti ini. Selanjutnya, pilih eraser tool. Lalu atur ukurannya pada sesuai dengan kanvas kalian masing-masing. Lalu pilih hardness-nya, cukup yang rendah saja. Saya di sini pakai yang 6%. Di sini saya atur ukurannya dengan ukuran 1300 saja. Lalu klik pada bagian tengah kanvas. Lalu klik kanan pada mouse. Kita ubah lagi ukurannya ke yang lebih kecil. Lalu klik pada bagian tengahnya lagi. Seperti itu. Lalu pada bagian bawah sebelah kanan ada opacity. Kita atur opacity-nya menjadi sekitar 75. Nah, setelah selesai mengedit, selanjutnya pilih file pada menu bar, lalu klik export as. Lalu ubah format ke JPG jika belum JPG, lalu atur quality ke nomor 7. Saya pakai quality yang high ya. Lalu klik export. Lalu pilih folder yang akan digunakan menyimpan hasil editan. Lalu beri nama file. Saya kasih nama kucing Photoshop. Lalu di sini sudah format JPG, lalu klik save. Selesai. Dan di sini akan fotonya bisa kita buka lagi. Dadah.
Terima kasih. Ya, tadi adalah penjelasan kami tentang Adobe Photoshop. Mohon maaf bila penjelasan kami kekurangan. Semoga penjelasan kami dapat bermanfaat bagi kalian yang ingin belajar Adobe Photoshop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.